Shalom, saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Kita mau datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama sebelum memulai ibadah kita pada saat ini berikan salam satu di antaranya lain di dalam kasih Kristus. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan pertolongan Roh Kudus. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan, yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah raya pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Yang di atas shalom. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk terus memberkati kita semua. Kalau kita ada saat ini bukan karena kuat hebatnya kita Bapak Ibu. Kalau kita sehat, kita kuat, semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Karena semua anugerah Tuhan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui pujian ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami siap menyembah. Suaramu, oh Tuhan, di
bersama umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, sebab kami sadar Engkaulah Allah yang layak terima segala sembah, puji dan hormat kami. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini, Tuhan? Kalau kami beroleh cinta-Mu, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan hari ini kami semua siap menyembah Allah yang maha tinggi. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Mari jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Karena roh Allah bekerja di setiap kita. Roh Allah mengurapi Bapak Ibu. Roh Allah memberkati kita semua. Amin, haleluya. Rindu sekali saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Sebab roh Allah ada di tempat ini. Siap memberkati kita semua. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Damai hati dan pikiran. Amin. Dengan api urapan
lagi beri tepuk tangan yang termanis buat Tuhan kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Roh Kudus berada di tempat ini. Pribadi yang menawan, pribadi yang suci, yang akan mengurapi kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada di tempat ini, memberkati setiap umat-Mu. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, orang yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Sungguh hati kami rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu.
hidup kita tidak sesuai harapan. Dan walaupun masalah masih ada dalam hidup kita, gunung tidak bisa berpindah. Tapi satu hal, kita memilih untuk percaya. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan, satu pujian yang akan menguatkan kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata Engkau tetap baik. Sekalipun masalah ada di depan kami, kami memilih untuk tetap percaya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Dan kami melewati tangisan, sungguh dada kami terasa sesak, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Gunung itu tak berpindah, kami memilih percaya. Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Dan kami melewati tangisan, rasa di dada kami begitu sesak. Rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, kami memilih percaya. Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap
kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menaruh iman di dalam hidup kami. Kami punya iman kepada Engkau Allah yang hidup. Kadangkala kami tidak mengerti apa yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah setia. Engkau adalah adil. Engkau akan mengangkat kami untuk kuat kembali menjalani kehidupan ini. Kami percaya kalau kami tidak mengerti, iman kami menopang. Kalau kami bimbang, kami gelisah hidup kami, iman kami menopang. Karena iman kami tertuju kepada firman-Mu dan Roh Kudus, dan berkati kami untuk mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua. Biarlah hidup kami boleh kudus, suci, dan berkenan kepada Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapilah kami semua dan buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Sepanjang minggu ini di dalam bulan September ini tema khotbahnya adalah mengenai menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Kristus akan datang, kita sambut kedatangannya. Judul khotbah pada pagi atau siang hari ini yaitu hidup bijaksana atau bodoh. Ini di PPT saya ada kata bijaksana atau bodoh. Mengapa hilang di sana ya? Oke, hidup bijaksana atau bodoh. Mari kita membuka di dalam Injil Matius pasal 25. Ayat 1 sampai dengan 13, hidup bijaksana atau bodoh. Judul perikop ini adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Namun jawab gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Namun ia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Ada sebuah lagu kuno, lagu sudah tua yang dinyanyikan oleh gereja Pentakustal karismatik. Lagunya seperti ini.
Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu berjumpa di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Waktu saya masih remaja, pemuda, pendeta senior saya mengajarkan lagu ini. Wah, lagu ini lagu yang baik sekali. Lagu ini bercerita akan ada kegirangan yang besar. Anak Allah yang akan pimpin kita semua di udara. Kegirangan, sukacita, kebahagiaan. Sama seperti yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 25 ini. Kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis yang sedang pergi menuju perjamuan kawin. Kalau perjamuan kawin, kalau pesta pernikahan, itu kegirangan, ya. Itu sukacita, itu kebahagiaan. Pasti perjamuan kawin. Pesta itu isinya lampu-lampu terang benderang, ya. Zaman dulu pelita-pelita yang banyak. Karena supaya setiap sudut di perjamuan kawin itu, di lokasi untuk perjamuan itu tidak gelap. Pelita-pelita banyak dinyalakan. Kalau zaman sekarang ini lampu-lampu yang berwarna-warni, dekor yang luar biasa sekali, bunga-bunga dengan berwarna-warni, kemudian ada balon-balonnya, ada booth untuk foto bersama. Ini pesta, ini bukan rumah duka. Kalau rumah duka isinya mengenai kesedihan, isinya mengenai tangisan, dan gambarnya tentang duka cita. Jadi Tuhan Yesus mau memberi gambaran tentang akhir zaman. Tentang 10 gadis yang menuju kepada pesta perjamuan kawin yang berakhir semuanya di dalam persekutuan besar. Pertemuan yang besar, kegirangan yang besar, orang-orang percaya, murid-murid Kristus dalam pimpinan dan hikmat Roh Kudus dituntun oleh Allah untuk masuk di dalam pesta yang besar itu, yang belum pernah ada. Yang tidak pernah ada sebelumnya di dunia ini. Pesta yang sebesar apapun yang dibuat oleh kerajaan Inggris atau kerajaan Brunei atau kerajaan-kerajaan di Eropa, tidak akan ada yang menandingi pesta perjamuan pada akhir zaman. Ketika sang mempelai Kristus Yesus itu datang yang kedua kali. Inilah kegirangan yang besar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ini sedang menuju kepada perjamuan kawin itu. Happy ending, no sad ending. Happy ending, kesukaan, bertemu dengan Kristus, menjadi anak-anaknya di dalam kerajaan. Jadi kita harus lihat, akhirnya itu seperti itu. Kalau kita sedang pikul salib hari-hari ini, pikul salib oleh karena sakit penderitaan kita, oleh karena diizinkan untuk gagal,
Oleh karena kita bertemu dengan bukit-bukit, gunung-gunung persoalan, kita harus tetap mempunyai komitmen. Lihat, pada akhirnya kita harus tetap komitmen, terus ada di dalam anugerah Tuhan. Lihat, biar kita pikul salib, biar Tuhan izinkan mengalami ini dan itu. Tuhan mau kuatkan lagi, Tuhan mau bawa kita kepada perjamuan akhir. Dunia ini penuh dengan beban hidup yang sangat berat, skalanya bisa berbeda-beda. Beberapa tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu pernah menonton sebuah film namanya Jumanji. Film anak-anak tapi imajinasinya luar biasa sekali. Orang anak-anak main semacam dadu, lalu dilemparkan, dia menunjuk kepada kalimat apa yang memunculkan binatang-binatang purba. Bisa muncul lagi, tapi ini film imajiner. Film anak-anak, ada pemain yang sudah dewasa dan pemain dewasanya sangat terkenal sekali. Namanya Robin Williams. Ya. Dan dia membintangi banyak film dan teater-teater. Orangnya lucu sekali. Mau film anak-anak oke. Mau film di mana dia menyamar sebagai seorang ibu tua juga oke. Dan orang-orang ketika menonton filmnya itu begitu, wah ini aktor ini luar biasa, bisa membawa kita kepada canda dan tawa. Ini orang ini dipenuhi dengan humor. Humor yang tinggi, sense of humornya luar biasa sekali. Tapi suatu saat tiba-tiba dunia digemparkan. Dia mengakhiri hidupnya sendiri. Begitu berat beban hidup yang dilaluinya. Ya. Tidak seperti di film-film. Ya. Kata sebuah film, jatuh cinta seperti di film-film katanya. Ya. Tidak seperti di movie. Hidup itu begitu keras. Ya, hidup itu begitu keras, betul enggak? Kita mau belajar perguruan tinggi, seleksinya begitu banyak, aduh gagal. Pengen masuk universitas yang baik, enggak berhasil. Dulu saya pernah mau masuk ke universitas yang baik, enggak lolos, gagal. Tapi bangkit lagi. Hidup begitu keras. Ada seorang yang namanya Tony Hsieh, anak muda, CEO dari sebuah perusahaan namanya Zappos. Ya. Hidupnya terlihat menjanjikan dengan segala prestasinya, perusahaan yang dipegangnya berkembang, berhasil. Ya. Apa yang dipegangnya, dipikirkannya jalan dengan baik. Suatu kali tempat tinggalnya terbakar. Lalu ditemukan mati di dalamnya. Setelah diselidiki oleh pihak keamanan, sebenarnya anak muda ini bisa keluar dari tempat tinggalnya, menyelamatkan dirinya. Hasil investigasi mengatakan anak muda ini sengaja tetap tinggal di tempat tinggalnya. Walaupun kebakaran api menyala di mana-mana, dia mengakhiri hidupnya dengan sesadar-sadarnya. Saya tidak tahu apa yang tampaknya gagah, tampaknya memimpin suatu yang begitu besar, tampaknya begitu smart, pandai luar biasa. Tapi
ternyata begitu rapuh, begitu ringkih, begitu rentan. Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan, beban dunia begitu berat. Sayang sekali banyak orang tidak melihat janji Tuhan sekarang ini. Dan janji Tuhan di masa yang akan datang. Kalau kita tidak hidup dengan janji-janji Tuhan, bagaimana kita bisa kuat menghadapi persoalan hidup ini? Kalau kita tidak mengimani, ya Tuhan, janjimu aku pegang. Beban hidup begitu besar sekali. Sayang sekali beban dunia begitu besar. Tetapi banyak orang tidak melihat janji Tuhan. Maka hidupnya dipenuhi dengan keputusasaan, dipenuhi dengan frustasi, akhirnya membuat hidupnya tidak bahagia. Injil Matius pasal 25 ini mengajarkan, lihat hasil akhir. Seperti 10 gadis itu sedang menuju ke sana. Akan ada perjamuan kawin yang besar. Akan ada pertemuan yang besar. Orang-orang bertanya dengan sinis, apakah kerajaan itu betul-betul ada, Pak? Betul-betul real, betul-betul fakta, betul-betul non-fiksi. Orang India, orang Yunani, orang China berkata, kami percaya reinkarnasi. Jadi kalau seseorang manusia mati, nanti dia akan hidup kembali. Entah itu di dalam bentuk binatang atau dalam bentuk orang yang sangat menderita karena sakit penyakit, atau karena dia bisa mendapat juga posisi yang mulia. Makanya waktu Bunda Teresa datang di India, di Kalkuta, orang-orang India itu pada kaget. Ini sakit TBC, tuberkulosis, sakit kusta. Di jalan-jalan orang-orang India pada waktu itu bilang, ngapain dibawa ke rumah ini, orang-orang ini sudah dilahirkan kembali. Dan hidupnya susah, sakit penyakit, tuberkulosis, lepra. Mengapa ibu membawa mereka satu persatu ke rumah untuk dirawat? Apakah kerajaan Allah tentang pesta itu betul-betul ada? Orang hidup katanya seperti siklus. Kalau kamu tidak baik, kamu mati, nanti hidup lagi. Itu orang percaya reinkarnasi. Tetapi iman Kristen tidak percaya sama reinkarnasi. Iman Kristen percaya bahwa kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam anugerah Tuhan, kita akan bertemu dengan Dia akhirnya di dalam sebuah perjamuan kawin. Maka apakah pesta ini real? Apakah sungguh-sungguh nyata yang dikatakan pasal 25 di Injil Matius ini? Ini sebuah perumpamaan, ya. Tetapi ini perumpamaan yang mau menegaskan bahwa sang mempelai laki-laki itu pasti datang. Kristus itu akan datang yang kedua kali. Kristus yang berjanji. Dia berjanji, aku akan bangkit. Dia bangkit. Dia berjanji, aku akan naik ke surga. Dia menepati. Dia berjanji, aku akan mengutus kepadamu Roh Kudus. Dia mengutus Roh Kudus. Dan dia berjanji, aku akan datang yang kali kedua. Inilah janji Kristus kepada kita yang harus kita simpan baik-baik di dalam hidup kita.
Kita pegang baik-baik ini. Karena Kristus setia. Kristus sungguh-sungguh bisa dipercaya firman-Nya itu. Lalu kalau kita memegang janji-janjinya, bagaimana kita merespon sang mempelai itu yang akan datang kedua kali. Gadis di perumpamaan ini menjadi contoh bagi gereja-gereja Tuhan, bagi orang percaya sepanjang masa. 10 gadis, mengapa ditulis 10? Karena 10 menggambarkan angka yang komplit. Menggambarkan gereja-gereja. Yesus memakai perumpamaan ini sebenarnya tradisi kebiasaan perjamuan kawin di sana itu seperti apa ya? Kok mempelai kok enggak datang-datang? Ya, kalau kita mempelai, ini di mana ini mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan? Yang disebut mempelai laki-laki. Datang-datang di mana ya? Sudah siap-siap, sudah larut malam, tidak datang-datang. Kebiasaan perkawinan di masa Palestina, kalau mempelai laki-laki ini mau menuju ke sebuah pesta perkawinan, mempelai laki-laki ini mengunjungi dulu kerabat handai taulan, sahabat-sahabatnya. Kalau zaman sekarang kan sudah ada teknologi yang canggih ya, ada medsos, ada WhatsApp, ada Twitter, datang ya, tidak perlu. Kalau ini enggak, zaman itu datangi dulu desa-desa yang terdekat, di desa, di tempat pesta perkawinan itu. Ini ada kerabat-kerabat saya, datangi dulu. Datang ya, saya mau menikah. Jangan lupa datang. Ini nanti sudah disiapkan semuanya. Nanti kita bisa ketemu dengan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Saya tunggu ya, datang. Mampir ke tempat lain, ke rumah lain, ke desa yang lain. Itu butuh waktu. Dan itu memang tradisi pernikahan di sana. Mengapa mempelai tidak datang dalam pesta itu? Karena harus satu persatu dulu dikunjungi. Disiapkan dulu, ayo siap yang masuk ke sana. Sang mempelai mengunjungi beberapa tempat. Gadis-gadis diminta untuk menunggu untuk pesta besar itu. Gadis-gadis yang 10 itu harus siap membawa pelita. Harus siap membawa minyaknya. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Yahudi, Saduki, Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Mereka itu dikatakan seperti gadis-gadis yang bodoh. Kok bisa? Iya, mereka itu orang-orang Yahudi itu sangat giat sekali pergi ke bait Allah. Ini ada perayaan tentu pergi. Puasa dengan baik. Pakai baju keagamaan dengan baik. Membaca kitab suci dengan baik. Tapi orang-orang ini tidak punya kedekatan dengan Allah. Orang-orang ini tidak mempersiapkan firman Tuhan sungguh-sungguh masuk di dalam dirinya. Orang-orang Yahudi ini tidak sungguh-sungguh Roh Kudus memimpin hidupnya. Jadi hanya mengikuti ibadah, pelayanan boleh pelayanan, rajin pergi ke sana. Tapi tidak ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Hati nuraninya tidak diisi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Akibatnya mereka suam-suam. Mereka mengalami kekeringan yang
ada kekeringan rohani, hidupnya masih dikuasai oleh kedagingan, oleh keinginan dunia, kejahatan-kejahatan yang ada. Hidupnya penuh dengan kekosongan dan kepalsuan. Mereka menjalani hidup seolah-olah hidupnya begitu optimis sekali. Aku sudah melakukan ini dan itu. Tetapi tidak punya keintiman dengan Tuhan. Tidak membiarkan firman itu menjadi daging di dalam hidupnya. Tidak membiarkan Roh Kudus itu menerangi hidupnya. Hidupnya optimis, menjalani ritual-ritual, tetapi kosong belaka. Kalau ditanya keadaan Indonesia tahun 2025 ini bagaimana? Ya. Ada sebuah survei dilakukan pada bulan Juni 2025 oleh sebuah lembaga survei yang namanya Ipsos Global Survey. Ya. Lembaga ini ada di Prancis, termasuk top 3 besar. Salah satunya yang di Indonesia dan Nielsen. Ya. Lembaga ini mengadakan survei di setiap bangsa. Ditanyai 500 sampai 1000 orang dikasih kuesioner. Ditanyai mereka, bangsamu, rakyatmu, orang-orang yang tinggal di negaramu, hidupnya optimis atau tidak? Hidupnya optimis atau tidak? Hasilnya mengagetkan. Ya. Siapa yang paling optimis? Bangsa mana yang paling optimis? Bangsa yang paling optimis adalah bangsa Indonesia. Hasil surveinya mengatakan 95% masyarakatnya optimis. Jepang saja kalau ditanyai berapa persen? Orang-orang ini optimis, orang-orang Jepang. Cuma 38% saja. Kalau Singapura 72%. Kalau Malaysia, tetangga kita itu, Singapura, Malaysia 81%. Jerman, negara yang top di Eropa, hanya 56% saja. Optimis. Tapi apa yang terjadi tahun 2025 ini? Banyak orang berkeluh kesah. Angka kemiskinan semakin tinggi. Banyak orang protes, demo di mana-mana. Optimis itu kalau tidak didasari oleh hikmat Tuhan bisa menjadi keliru. Salah jalannya. Optimis itu kalau hanya berdasarkan kepada keangkuhan diri, kepada kepercayaan diri, nanti suatu saat pasti akan mengalami kekecewaan yang luar biasa sekali. Optimis itu harus didasari oleh firman Tuhan. Anak-anak Tuhan diajar optimis, ya. Kita harus optimis. Tapi kompasnya firman Tuhan dan Roh Kudus. Optimis bukan wah karena saya berpendidikan tinggi pasti saya bisa memimpin. Apa susahnya memimpin seperti ini? Saya masih kuat. Saya masih bisa mengembangkan bisnis ini, dagang ini. Saya mau pergi kemana-mana. Kalau optimis didasarkan kepada diri sendiri, maka itu memunculkan keangkuhan dan kesombongan. Maka pada akhirnya akan mengalami kegagalan.
Baru Juni dibuat survei, Agustus sudah goncang ganjing. 25 Agustus sudah kacau, 1 sampai 5 September ada deadline tertentu. Bagaimana ini? Optimismenya ditaruh di mana? Optimis itu dituntun oleh firman Tuhan. Saya harus hidup benar, takut akan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh menjaga kejujuran. Mengapa gadis-gadis yang bodoh itu gagal? Karena gadis-gadis yang bodoh itu mendasarinya dengan optimis yang palsu, harapan yang kosong. Bagaimana dengan 5 gadis bijaksana? 5 gadis bijaksana, mereka percaya kami sedang menunggu sang mempelai. Tidak saja pelita, tetapi minyak harus dipersiapkan. Sama menanti, sama-sama menunggu. Tetapi yang di sini mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan menuntun di dalam kebenaran. Hidup optimismenya dituntun oleh hikmat Tuhan. Dan ketika sang mempelai datang, maka pelitanya masih terus nyala. Minyaknya masih tersedia. Karena dituntun oleh hikmat Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Kita tidak tahu kapan sang mempelai itu akan datang. Mungkin kita sudah dipanggil pulang dulu oleh Tuhan dalam kematian. Tapi kalau dia datang, kalau kita seperti gadis-gadis bodoh, kita tidak akan diizinkan masuk ke perjamuan kawin itu. Maka kita harus seperti gadis-gadis bijaksana yang mempunyai persediaan. Pelita harus tetap menyala, minyak harus ada, Roh Kudus biarlah terus menjadikan roh kita menyala-nyala. Roh kita berkobar-kobar untuk melayani, untuk hidup di dalam kebenarannya, untuk sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang dalam keadaan gelap gulita, dunia yang cinta kepada kekuasaan, dunia yang cinta kepada mamon, dunia yang memberhalakan banyak hal. Gadis-gadis bijaksana, ini pelita harus nyala, minyak harus ada. Kalau minyak tidak ada, bagaimana menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan di dunia kerja? Begitu banyak tantangan di keluarga. Tantangan-tantangan di masyarakat. Kalau minyaknya tidak ada, apakah kita masih bisa berdiri sebagai murid-murid Kristus yang sejati? Itu yang pertama. Yang kedua, gadis-gadis bijaksana ini terus bisa menyalakan pelitanya. Terus memancarkan cahaya Injil Tuhan. Dulu saya sekolah teologi ya, di sekolah milik gereja-gereja Protestan ya. Ada satu lagu himne yang saya senang sekali ya. Lagu himnenya seperti ini. Saya tanya Pak Yu tadi, lagunya kira-kira tahu enggak jemaat di sini? Enggak tahu katanya. Ini lagu himne. Lagunya begini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Rapnya begini,
bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Ya. 5 gadis bijaksana itu hidupnya bersinar terus. Ya. Hidup kita ini sambil menunggu sang mempelai Kristus datang mesti bersinar terus. Bersinar terus. Kalau sudah mulai redup, tambahi minyak lagi. Tambahi firman Tuhan lagi. Minta pengampunan. Bersinar. Bersinar terus, bersinar terus. Karena banyak orang sekarang, kata orang Belanda, peribahasa Belanda, kalau kakinya tidak kuat, lalu jatuhlah dia. Lalu godaan datang. Beberapa minggu yang lalu kita melihat ada 2 nama orang Kristen. 1 wakil menteri tenaga kerja, 1 terlibat dalam kasus KTP elektronik. Umurnya sudah 71 tahun, lari ke Singapura buat warga negara di suatu warga negara yang lain. Sekarang dipegang oleh polisi-polisi di Singapura, sedang mau diekstradisi ke Indonesia. Nama-namanya, nama-nama yang sangat bagus sekali. Tapi hidupnya tidak bersinar. Tidak memancarkan Injil. Tidak ada pelita, tidak ada minyak. Padam kakinya tidak kuat, godaannya begitu besar. Kita perlu mendoakan orang-orang Kristen yang ada di pemerintahan. Orang-orang Kristen yang ada di perusahaan dulu abad pertama sampai abad ketiga. Orang-orang Kristen yang ada di Persia, yang ada di Arab. Ditugasi apa sama raja-raja? Ditugasi 2 pekerjaan. 1, kamu jadi bendahara kerajaan. Yang kedua, kamu jadi ahli-ahli medis. Orang-orang Kristen banyak dipercaya menjadi bendahara-bendahara di kerajaan-kerajaan. Di Persia waktu itu Zoroaster maupun ketika masuk di dalam khalifah-khalifah Islam. You jadi bendahara ya. Kamu jadi ahli-ahli medis. Ahli medis harus betul-betul sungguh-sungguh belajar. Karena yang ditangani oleh adalah keluarga kerajaan. Ini kalau bendahara harus bisa dipercaya dengan sungguh-sungguh karena ini duitnya raja-raja, kekayaan raja-raja. Tapi banyak sekarang orang tidak punya kaki yang kuat, yang solid, kuda-kuda yang kuat. Godaan datang. Lalu hidupnya tidak bersinar lagi. Tidak bersinar lagi nama-nama yang indah itu. Yang dimiliki oleh wakil menteri. Yang dimiliki oleh pengusaha itu. Sudah tidak bersinar lagi. Dan ini adalah tidak mencerminkan. Seperti gadis-gadis bijaksana. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Sudahkah kita berjaga-jaga? Sudahkah kita siap sedia menyambut kedatangannya? Sudahkah kita menjadi murid-murid Kristus yang tetap pikul salib tapi saya mau komitmen? Atau kita gampang tersinggung? Lalu, sudahlah. Bagaimana kita sungguh-sungguh berjaga-jaga untuk melayani dia. Mau jadi gadis-gadis yang bijaksana atau 5 gadis yang bodoh. Tuhan memberkati kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak.
Haleluya. Biarlah firman Tuhan bicara kepada kita, Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah kasih penyertaan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janji-janji-Nya kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya, kami mempunyai iman bahwa suatu saat kelak Engkau akan datang kembali, menjemput kami di awan-awan dan membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami, menguatkan kami untuk terus hidup kudus, menjaga kebenaran kehidupan kami, supaya kami seperti 5 wanita yang bijak yang terus menjaga minyak pelita kami, supaya terus menyala dan menerangi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami suatu saat boleh bersama-sama masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Amin. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Adakah di kiri saya yang belum menerima? Ya. Tolong ada satu yang belum menerima, bisa dibantu. Yang sebelah kanan, adakah yang belum menerima roti dan anggur? Yang di atas sudah menerima semua ya. Puji Tuhan. Ya, semua sudah terlayani. Mari kita mempersiapkan diri. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Majelis dan rohaniawan saya undang maju ke depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. 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 Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mengangkat roti. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus? Tubuh yang tersiksa, tubuh yang menderita untuk mendatangkan keselamatan bagi kita, untuk mendatangkan kesembuhan bagi kita. Tubuh Kristus yang menderita karena memikul dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, sehingga dunia ini, kuasa kegelapan tidak lagi bisa menuduh hati nurani kita, karena hati nurani kita sudah dibersihkan olehnya, sudah dikuduskan. Oleh karena itu, mari kita pecahkan bersama-sama roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama.
Mari kita mengangkat cawan kecil berisi anggur ini. Bukankah ini anggur melambangkan darah Kristus? Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, taruh tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit. Pandanglah dengan iman kepadanya. Berimanlah kepadanya. Lihatlah Kristus yang memberikan kesembuhan bagi jiwa, kesembuhan bagi roh, kesembuhan bagi tubuh kita. Darah Kristus, darah yang menyelamatkan kita, yang mencuci bersih hidup kita supaya kita kedapatan kudus di hadapannya. Lihatlah dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dengan iman mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita puji Dia, haleluya. Pujilah Tuhan, sembahlah namanya. Dia sang mempelai Kristus akan datang kembali. Sudahkah kita berjaga-jaga? Sudahkah kita menunggu dengan mempersiapkan pelita dan minyak? Haleluya. Tuhan, Tuhan, Juru Selamat kita. Dia menyembuhkan kita, memulihkan kita, sembuh, pulih kembali, kuat kembali, sembuh, pulih kembali di dalam nama Yesus Kristus. Tabib yang ajaib, tabib yang menyembuhkan. Haleluya, pujilah Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia, muliakanlah namanya. Oh, agungkan Dia, haleluya. Setelah kita menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, dengarkanlah firman Tuhan ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk semua.
vokal grup dari SMA Masehi akan membawakan pujian. Mari, silakan. Mari kita beri tepuk tangan untuk mereka. He chose me before the world was known. He chose me to be his very own. He made me, then let me choose my way. I chose to move away. He loved me when hope had taken wing. He loved me when I lost everything. He bought me. Redemption's work was done through Jesus Christ, His Son. Who shall separate me from the love of God? Shall dreams of tomorrow, pain or sorrow, can the need of food or earthly possessions and track of war or men's oppressions? In all these things
Shalom seluruh jemaat Giyaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Ibadah Raya Minggu depan tanggal 14 September. Firman Tuhan dalam ibadah raya pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosafat Sugeng dari Gia Budiman, Bandung. Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Baptisan air periode ketiga di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui warta cetak. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 11 dan 25 September jam 10 pagi di ruang ibadah Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari seluruh jemaat dan donatur dalam pembangunan rumah Diakonia Tarlian. Pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar mendirikan sebuah bangunan, melainkan juga wujud nyata dari kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Mari doakan untuk proses pendirian yayasan dan perizinan agar dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang tergerak persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Pada hari Minggu, 21 September 2025, pukul 4 sore, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Rian Christian Wiguno dengan Saudari Evelina Francisca Gunawan, bertempat SMI Building, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto, atau paling lambat Minggu, 14 September. Dan pada hari Minggu, 5 Oktober 2025, pukul 11 pagi, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Cahya Aquina dengan Saudari Sista Putri Utami, bertempat The Renaissance Ballroom, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto paling lambat Minggu, 21 September. Shalom anak-anak muda dewasa muda Gereja Isa Al-Masih Kudus. Jangan lupa datang Komsel, hari Rabu dengan format kelompok kecil gabungan, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Gereja Gia lantai 1. Sampai ketemu teman-teman. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September jam 5 pagi di ruang Serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Shalom Sobat Kristus Gen Z hingga milenial, mari datang dan ramaikan ibadah ulang tahun Rebiaku yang diadakan pada tanggal 20 September 2025 pukul 5 sore. Bertemakan, Selikah Forgiveness is the Path to Peace, dan akan dilayani oleh Bapak Hogye. Ajak keluarga, saudara, dan teman-teman lainnya untuk bersama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pada kesempatan esok ini. Jangan lupa beli kaos usaha Dana kami juga dengan desain paling keren se-Indonesia Raya. RBK menunggu kedatangan kalian. Salam buyah dan Tuhan Yesus memberkati. Masih dibuka kelas matematika, bahasa Inggris, dan baca tulis hitung dalam program belajar bersama Giyaku. Mari, daftarkan anak Anda untuk mengikuti kelas-kelas yang disediakan. Jadwal secara lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudara Yeremia. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui KRIS yang tertera dalam Warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gerejani terupdate. Demikian Warta Sepekan Giyaku, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, untuk sekian kalinya kami ingin memperkenalkan kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pemberkatan nikah. Dipersilakan kalau hadir pasangan antara Rian dan Evelyn. Kemudian pasangan yang kedua antara Saudari Cahya dan Saudari Sista. Apakah hadir? Silakan bangkit berdiri untuk dikenal. Ya, ada satu pasangan, Rian dan Evelyn, Cahya dan Sista. Di atas. Oh, di atas ada Saudari Cahya. Dukung dalam doa untuk kedua calon mempelai ini yang akan melaksanakan pemberkatan nikah. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Silakan, ada? Tidak ada.
Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 7 September hari ini. Silakan bangkit berdiri. Bapak Ibu Majelis akan menyambut dan memberikan kenangan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan. Ada? Tidak ada? Akan didoakan oleh Bapak Gembala. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah yang kedua ini. Jemaatmu sudah meresponi panggilanmu untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dalam bentuk persepuluhan, persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Kudus ini. Engkau sendiri membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati keluarga anak-anak mereka. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan sertai mereka, berkati satu persatu, tuntun mereka di dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Dan mereka boleh mengasihi lebih sungguh Engkau dan sesama dan menjadi berkat. Berkati kesehatan, studi, dan berkat-berkat yang lainnya yang Kau sudah sediakan untuk anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam pergumulan sakit, penyakit, dan usia tua. Kami mau menyebut mereka satu persatu. Kami berdoa untuk Ibu Meye, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sulistiowati, Ibu Oebianyo, Ibu Rahel Markati, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Limniepnio, Ibu Linda, Ibu Lili, Ibu Melani Joanio, Ibu Jan Bertin, Ibu Endang Susilowati, Ibu Marta Miati, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subaki, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wagyo, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Thomas, Bapak Andre Wiguno, Bapak Mahendra, dan Saudara Raymond. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu ini. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan sakit mereka. Mereka yang berusia lanjut, Tuhan hibur senantiasa di dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa untuk kota ini. Tuhan berkati kota ini, jagai supaya malaikat-malaikat-Mu yang melindungi kota ini tidak ada kerusuhan, kejahatan, demonstrasi-demonstrasi yang kacau. Biarlah Engkau membubarkan mereka semuanya ya. Beri hikmat kepada pemerintah daerah, kepada polisi yang berjaga, kepada Koramil, tentara yang ada, kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kota kudus ini dengan tuntunan dan kuasa perlindungan. Dari Tuhan kami berdoa, Tuhan, supaya pemimpin negeri ini bertobat, sungguh-sungguh mencari kepentingan untuk rakyat, sungguh-sungguh mau hidup benar, hidup jujur, bertanggung jawab. Kami berdoa supaya ada pertobatan untuk bangsa kami ini. Kami berdoa supaya bangsa-bangsa di dunia ini boleh hidup rukun, ada di dalam perdamaian satu dengan yang lain. Dan jadikanlah kami pembawa damai Tuhan di mana saja kami berada. Hidup kami bersinar karena kami mau menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, Suci, dan Mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima
Claudia minta tolong untuk doa.